Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Point of View yang didukung oleh Bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata, bangkit bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita. Halo, apa kabar sahabat Eljon? Selamat datang di Point of View, POV, sudut pandang kita. POV, sudut pandang kita. Inilah talk show yang membuka ruang diskusi lintas perspektif, lintas realitas, dan juga lintas generasi. Setiap suara punya ruang untuk bercerita dan setiap sudut pandang punya versi dari maknanya. Di sini, di POV bersama saya Rahmat Putra dan Point of View kali ini kita akan membahas disrupsi geopolitik dan fluktuasi biaya perjalanan, tantangan dan peluang bagi pariwisata Indonesia. Sebelumnya, pemirsa, kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Ketidakpastian geopolitik global kini turut mempengaruhi industri pariwisata dan transportasi. Konflik serta ketegangan di sejumlah kawasan membuat maskapai harus menyesuaikan rute penerbangan demi keamanan. Perubahan rute dapat memperpanjang waktu tempuh, meningkatkan konsumsi bahan bakar, serta menambah biaya operasional. Di saat yang sama, tekanan ekonomi global, inflasi, nilai tukar, dan fluktuasi harga energi turut mempengaruhi harga tiket pesawat. Kondisi ini membuat biaya perjalanan semakin sulit diprediksi dan mendorong wisatawan untuk lebih selektif dalam menentukan destinasi serta rencana perjalanan. Perilaku wisatawan pun mulai bergeser. Kini, mereka tidak hanya mengejar destinasi yang populer, tetapi juga mempertimbangkan nilai dan manfaat dari setiap biaya yang dikeluarkan. Fenomena value-driven travel semakin menguat, dengan kecenderungan memilih destinasi yang lebih dekat, durasi liburan yang lebih singkat, serta biaya perjalanan yang lebih terukur. Perubahan ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pelaku industri pariwisata. Maskapai, hotel, agen perjalanan, hingga pengelola destinasi dituntut menghadirkan produk dan layanan yang lebih fleksibel, efisien, serta sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Strategi pemasaran, konektivitas, dan inovasi pengalaman wisata menjadi semakin penting di tengah perubahan perilaku pasar. Indonesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkan perubahan ini. Kekayaan destinasi, pasar domestik yang kuat, serta posisi strategis di Asia Tenggara dapat menjadikan Indonesia pilihan bagi wisatawan regional yang mencari pengalaman berkualitas dengan biaya kompetitif. Di tengah disrupsi geopolitik dan fluktuasi biaya perjalanan, kemampuan beradaptasi akan menjadi kunci untuk menjaga daya saing dan mendorong pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan. POV, sudut pandang kita. Sahabat Eljon TV, jika tadi kita melihat sendiri dari cuplikan tayangan bahwa pariwisata Indonesia itu sangat kaya dan sangat potensial, tetapi jika kita ingin berkunjung ke tempat objek wisata seperti itu, pasti yang terpikirkan hanyalah pantai atau mungkin pegunungan. Dan kalau kita meninjau kembali dari faktor geopolitiknya, pasti ada beberapa isu yang bakal kita bisa bahas bersama. Dan untuk membahasnya, kita sudah bersama dengan tokoh pariwisata nasional, Bapak M. Joni Sugiarto. Halo, apa kabar Pak Joni? Halo, Bang Putra, Halo. apa kabar? Alhamdulillah, baik Pak Joni. Baik, Pak Joni, dalam beberapa tahun terakhir ini, kita mungkin bisa menyaksikan berbagai konflik geopolitik dan juga ketidakpastian ekonomi global. Menurut dari pandangan Bapak sendiri nih, sejauh mana kondisi ini telah mengubah pola perjalanan dan keputusan dari wisatawan, Pak Joni? Yang pasti setiap konflik, setiap kali ada masalah itu akan merubah peta pariwisata secara global. Misalnya kejadian katakanlah waktu Amerika kena musibah, Twin Tower-nya ditabrak sama pesawat yang dikenal dengan istilah 911. Ya kan? Kejadian setelah itu wisatawan yang long haul itu adalah perjalanan jauh, itu berkurang drastis. Mereka mencoba untuk berwisata ke daerah lebih dekat. Jadi kalau orang di daerah Pasifik
wisatanya di daerah Pasifik. Orang di Asia lebih banyak hanya ke Asia saja. Orang di Eropa lebih banyak di Eropa saja. Jumlah wisatawan mungkin tidak menurun. Cuman peta tempat mereka berwisata, destinasinya berubah. Yes, setuju. Tidak lagi menuju ke long haul. Nah, itu akibat mungkin shock dengan pesawat yang menabrak Twin Tower yang mengakibatkan banyaknya meninggal. Sekarang dengan kejadiannya perang di Teluk, wisatawan juga menghindarin untuk tidak melintasin daerah-daerah Teluk. Nah, ini juga akan merubah peta yang tadinya mereka berwisata dari satu destinasi menuju ke destinasi lain dengan transit di Abu Dhabi, mungkin itu sudah dihindarin. Bagaimana tidak transit lagi di Abu Dhabi. Nah, jadi peta turisme dunia ini terus berkembang secara dinamis sesuai dengan geopolitik dunia ini. Dunia mana yang dirasakan aman, mereka akan lari ke sana. Mereka pasti akan menghindarin daerah-daerah konflik. Ya, karena berwisata targetnya adalah bagaimana jalan-jalan happy-happy, menghibur diri, menambah pengalaman hidup, melihat sesuatu yang indah-indah, tidak melihat hasil keruntuhan dari perang-perang yang terjadi. Tentu mereka tidak pengen ngelihat puing-puing orang-orang yang berserakan dengan kondisi yang mengenaskan. Jadi ini merubah situasi pariwisata secara global dari waktu ke waktu. Alright. Jadi setuju banget tadi dengan statement dari Pak Joni bahwa kalau wisata itu pasti yang dicari tujuan tempat aman dan nyaman seperti itu. Apalagi kalau mungkin kita mindset kita biasanya untuk berwisata adalah untuk refreshing. Nah. Tapi kalau misalkan terpicu dengan zona yang terkena perang geopolitik tadi itu sedikit PR sih ya, Didi. Lalu Dedi, konflik di sejumlah kawasan mempengaruhi jalur penerbangan nih, terus juga meningkatkan biaya operasional maskapai. Bagaimana dari sudut pandang Pak Joni sendiri melihat keterkaitan antara kondisi geopolitik dengan fluktuasi harga tiket pesawat? Harga tiket pesawat itu tergantung dari perubahan tadi, destinasinya kemana, dan tentu kalau ada perperangan mereka harus melintas, itu biaya asuransi mereka pasti naik. Ya, jadi harga tiket pasti ikut naik. Begitu ada perperangan, tentu menyangkut masalah energi. Kalau harga afturnya naik, bahan bakar pesawat naik, otomatis harga tiket juga jadi ikut naik. Jadi setiap saat itu berkembang secara sangat dinamis sampai suasananya reda, kembali normal. Biasanya harga tiket akan menyesuaikan karena mereka juga butuh bisnis dan mereka bersaing sesama maskapai penerbangan. Mereka bersaing, mereka menurunkan harga lagi. Begitu perang, mereka punya bahan baku naik, punya biaya asuransi naik, mereka naikin lagi. Dan sering-sering mereka harus merubah rute. Ya, rutenya harus dirubah dan itu dihitung jarak. Berapa kilometer sih harus mencapai satu destinasi. Itu akan merubah struktur harga secara menyeluruh. Jadi agak susah kalau ditanya naiknya berapa sih? Naiknya secara dinamis, tergantung di mana daerahnya. Naiknya berapa juga tergantung berapa parah geopolitik sedang berubah. Akan berubah sesuai dengan tempatnya, dinamisnya, apa saja yang mengakibatkan perang itu, akibat geopolitik apa saja yang terjadi. Dengan kejadian-kejadian itu akan membuat perubahan perjalanan dan akan merubah struktur harga tiket. Yes, setuju banget. Jadi memang setelah tadi pemicu dari geopolitik sendiri memicu untuk kenaikan beberapa inflasi seperti itu ya. Betul. Lalu saat biaya perjalanan semakin tinggi nih Pak Joni, wisatawan cenderung pastinya lebih selektif, terus juga lebih mempertimbangkan value dari setiap pengeluaran mereka. Menurut dari sudut pandang Pak Joni sendiri, seperti apa perubahan karakter wisatawan yang terjadi saat ini? Yang pasti akan timbul beberapa macam kebutuhan dari wisatawan. Ada yang wisatawan senangnya pergi ke satu negara itu berjudi.
Wow. Ya, kita tahu LA kenapa bisa begitu terkenal, karena banyak penjudi dunia yang datang ke sana. Ada daerah-daerah tertentu, salah satu juga LA, bagaimana olahraga tinju selalu diselenggarakan situ. Jadi orang datang ke situ melihat olahraga tinju kelasnya kelas dunia. Iya. Ya kan? Kemarin kita lihat bola itu menggerakkan berapa ratus juta manusia dari satu daerah ke daerah lain untuk menyaksikan pertandingan sepak bola. Nah, ini akan menggerakkan semua. Jadi kebutuhan turis itu berbeda-beda. Destinasi mana sesuai dengan apa yang terjadi. Terjadi event olahraga besar akan terjadi ke situ. Ya, karena pada dasarnya secara umum orang-orang tertarik datang ke satu daerah karena ada kegiatan di daerah tersebut, ada event. Ya, kita lihat di Eropa sering-sering ada balap mobil. Nah, negara-negara sekitar sana itu penduduknya itu datang tuh ke sana, datang ke sana untuk menonton. Ya, jadi setiap kali ada event itu akan menggerakkan, tergantung eventnya sekualitas apa. Kita sering lihat ada F1 di Singapura. Nah, itu menggerakkan berapa banyak tuh pengunjung dari Indonesia, dari Malaysia, dari mana-mana. Ada konser musik yang levelnya nasional, internasional. Itu juga mendatangkan banyak sekali penonton. Nah, kebutuhan turis, setiap individu mempunyai kepentingan berbeda, mempunyai hobi berbeda, mempunyai minat yang berbeda untuk melihat. Ada yang justru tidak suka hiruk pikuk, ada yang suka olahraga. Kalau ada satu fun run di negara tersebut yang yang hadiahnya besar, misalnya kayak dulu pernah ada Bali 10K, ya 10 km lari di Bali, hadiah pemenang memecahkan rekor 1 juta US dollar. Wah, itu seluruh dunia Antusias jadi. antusias ikut lari di Bali. Nah, tapi ada yang sukanya, aku maunya di resort yang punya pantai yang indah. Aku pengen menikmatin keindahan, aku pengen menikmatin ketenangan. Ada yang aku lagi pengen ke gunung, dia menikmatin keindahan dan ketenangan di gunung. Jadi semua turis punya karakter berbeda-beda. Nah, klaster-klaster inilah yang harus kita bikin. Kita pengennya nangkep yang mana dengan kekuatan kita, tentu. Jadi memang pengaruh dari segmentasi wisatawan juga lebih harus kita perhatikan ya dari seperti itu. Jadi untuk menarik para wisatawan dengan skala besar, kita harus lebih memerhatikan strateginya seperti itu. Nah, dari pengamatan Bapak sendiri nih, apakah wisatawan kini lebih mengutamakan pengalaman yang berkesan daripada sekedar mengunjungi destinasi yang sedang populer akhir-akhir ini? Kalau kita lihat tren masyarakat wisatawan itu bergeser. Bergeser pertama dengan umur yang 60 ke atas itu lebih suka pergi ke tempat ketenangan. Mereka lebih suka pantai, lebih suka gunung, lebih suka misalnya nonton ada konser jazz gitu. Jadi mereka lebih spesifik, tidak terburu-buru. Nah, generasi berikutnya adalah sekarang wisatawan banyak yang anak muda. Kalau anak muda lebih pengen betul-betul dia punya experience. Jadi dia ikut bermain. Jadi kalau di situ ada lagi ada acara sepedaan gitu, ya mereka berbondong-bondong. Ada yang pergi ke Eropa hanya buat ada acara sepedaan di Eropa. Ya kan? Jadi lagi ada event itu, mereka betul-betul pengen ikut main. Tidak cukup hanya melihat gitu. Beda dengan mereka-mereka yang sudah established, yang sudah berumur. Mereka happy ngelihat aja, wah mereka udah senengnya luar biasa. Mereka rela bayar uang banyak hanya datang nonton. Sementara yang anak muda sekarang ketertarikannya lebih pengen ikut bermain. Iya, setuju banget Didi. Ya, jadi klaster-klaster dari wisatawan tuh sekarang terkotak-kotak, banyak. Ini sebenarnya menimbulkan opportunity yang bagus buat bisnis. Makin banyak
klaster bisnis yang bisa terbangun dengan perbedaan-perbedaan itu. Ya, jadi memang balik lagi tadi pasar itu tidak bisa gampang ditebak ya Didi. Ya. Terus mungkin terpengaruh juga sama segmentasi berdasarkan skala usia kayak gitu. Tadi yang mungkin sama Pak Joni sudah sampaikan kalau mungkin usia sudah di atas 50-an lebih enjoy-nya dengan hal-hal yang relax seperti itu ya Didi. Ya. Lalu dari pengalaman Bapak sendiri nih berkecimpung di dunia pariwisata. Kira-kira apa perubahan perilaku wisatawan yang paling terasa dan perlu diantisipasi oleh industri pariwisata di Indonesia saat ini? Menurut saya mereka harus lebih kreatif membuat kelompok-kelompok sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Jadi wisatawan sekarang juga banyak berkelompok seperti komunitas. Komunitas itu banyak banget dan setiap negara punya komunitas sendiri. Komunitas pendaki gunung, mereka ada event hiking di gunung mana, itu datang rame-rame. Nah, komunitas ini kecil-kecil tapi banyak, ya banyak. Nah, para event organizer yang didukung oleh negara ini sedang pengen dapatin turis apa. Mereka biasanya akan hitung turis ini datang. Spensesnya berapa sih per orang, apakah menghabiskan $100, apakah ngabisin 300, apa ngabisin 500. Jadi mereka menghunting, aku maunya yang ini. Nah, dia mencari IO, yuk kita bikin event ini. Jadi semakin tercluster, semakin menurut saya semakin bagus. Ya, jadi memang tadi balik lagi segmentasi pasar tidak bisa mudah ditebak seperti itu ya Didi. Nah, pemirsa Eljon TV dan juga sahabat POV di sore hari ini mungkin penasaran nih. Kita akan selanjutnya membahas tentang peluang pasar dan juga peluang bisnis dari wisata yang ada di Indonesia. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini di POV. POV, sudut pandang kita. Didukung oleh